Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nofrizal di Yusrian dari Teknik Geologi Angkatan 2019, NIM 068, kelas A Teknik Komunikasi Geologi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Kontrol Struktur Geologi terhadap Sebaran Batubara Formasi Nanggulan Kabupaten Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang pertama ada latar belakang. Salah satu objek studi tentang batu bara yang ada di daerah istimewa Yogyakarta adalah batu bara yang berada di Formasi Nanggulan. Daerah penelitian berada di daerah Watupuro yang disusun oleh litologi berupa batu pasir sisipan ignit, napal pasiran, batu lempung dengan kongresi limonit, sisipan napal dan batu gambing, serta batu pasir dan tuf. Struktur yang berkembang daerah penelitian dipengaruhi oleh proses geologi yang membentuk kubah Kulon Progo. Proses tersebut mengakibatkan terjadinya sesar-sesar yang secara umum membentuk pola radier menurut Bambang 1949. Keberadaan struktur geologi di daerah penelitian diduga menjadi pengontrol persebaran batu bara di Formasi Nanggulan. Dari hasil penelitian sebelumnya, batu bara pada Formasi Nanggulan menurut Rahmat dan Maha 2010 terdapat pada subsatuan Acinia Beds yang merupakan lapisan paling bawah dari Formasi Nanggulan. Berdasarkan hal yang telah disebutkan di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul Kontrol Struktur Geologi terhadap Sebaran Batu Bara Formasi Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya ada rumusan masalah. Pertama, bagaimana kondisi geologi lokasi penelitian meliputi morfologi, stratigrafi, dan struktur geologi. Yang kedua, bagaimana sejarah perkembangan lokasi penelitian ditinjau dari aspek geologi. Yang ketiga, apa saja struktur geologi yang berkembang di daerah penelitian. Dan keempat, bagaimana persebaran batu bara di lokasi penelitian. Dan kelima, apa saja potensi positif dan negatif lokasi penelitian. Lalu, kedua ada tujuan penelitian, mengetahui kondisi geologi. Yang pertama, mengetahui kondisi geologi lokasi penelitian meliputi morfologi, stratigrafi, dan struktur geologi. Yang kedua, mengetahui sejarah perkembangan lokasi penelitian yang ditinjau dari aspek geologi. Yang ketiga, mengetahui struktur geologi yang berkembang di lokasi penelitian. Yang keempat, mengetahui persebaran batu bara di lokasi penelitian. Dan yang terakhir, mengetahui potensi positif dan negatif lokasi penelitian. Lalu, metode penelitian. Pada metode penelitian, tahap pertama adalah pendahuluan, yang berupa pemilihan topik dan judul skripsi, studi pustaka, serta diskusi dengan dosen pembimbing. Yang kedua ada tahap pendahuluan, yang kedua ada maksud saya tahap pengumpulan data yang berupa pengumpulan data primer dan sekunder. Yang ketiga tahap analisis data berupa analisis struktur geologi, petrografi, dan rekonstruksi pola sebaran batu bara baik secara 2 dimensi maupun 3 dimensi. Dan yang keempat ada penyusunan laporan dan penyajian. Lalu manfaat penelitian, yang pertama untuk bagi keilmuan, yaitu memahami kondisi geologi di daerah penelitian dan sebagai acuan dasar penelitian selanjutnya. Yang kedua untuk mahasiswa, yaitu meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan, serta meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk memahami dan memecahkan permasalahan geologi secara langsung di lapangan. Lalu untuk yang ketiga untuk masyarakat, yaitu memberi edukasi kepada masyarakat supaya mengetahui mengenai potensi geologi, baik potensi geologi yang positif maupun negatif yang ada di sekitarnya, ya, dan memberikan informasi keadaan daerah penelitian untuk menunjang kehidupan daerah wisata daerah penelitian. Nah, berikut adalah diagram alur penelitiannya, yang dimulai dari tahap pendahuluan, pengumpulan data, analisis data, dan tahap penyajian data, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu, untuk hasil yang diharapkan, yang pertama ada peta faktual geologi skala 1:12.500, yang kedua peta geologi dan penapan geologi skala 1:12.500, yang ketiga peta geomorfologi dan penapan geomorfologi skala 1:12.500, lalu ada analisis petrografi, analisis struktur geologi, analisis pola sebaran batu bara, dan laporan. Untuk kesimpulannya, penelitian yang dilaksanakan di daerah Watupuro Formasi Nanggulan yang menggunakan metode penelitian yaitu secara langsung analisis data lapangan maupun menggunakan data sekunder bertujuan untuk mengetahui kontrol struktur geologi terhadap pola sebaran batu bara dengan hasil akhir yaitu peta pola sebaran batu bara. Lalu semoga penelitian yang dilakukan ini dapat terlaksana dengan baik, yaitu tercapainya tujuan-tujuan penelitian dan hasil yang diharapkan. Di samping memberikan manfaat baik dari segi keilmuan bagi masyarakat dan bagi para pembaca di kemudian hari. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.